Timnas Indonesia ini namanya kalah tapi rasa menang lawan Bulgaria. Bulgaria yang peringkatnya di atas kita, masa mainnya begitu aja? Baru kali ini gue lihat Timnas Indonesia kalah nyeseknya dikit tapi bangganya lebih banyak. Bulgaria kalau nggak ada penalti, susah itu lawan Timnas Indonesia. Setidaknya walaupun kita kalah di laga ini, tapi identitas permainan Timnas Indonesia itu udah semakin nyata di tangannya John Hartman. Bulgaria peringkatnya di atas kita lumayan jauh loh, tapi dikurung terus sama pemain timnas kita. Ini Bulgaria apa Atletico Madrid, segala apa aja diparkirin di belakang. Bahkan kalau nggak ada tiang, itu kita udah masuk 2 gol. Jalannya pertandingan itu dikuasain penuh sama timnas Indonesia. Jadi udah supporter timnas Indonesia kudunya mah bangga, kecuali yang FOMO-FOMO. Nah, gue yakin ada aja pemain yang disalahin. Padahal pemain-pemain kita udah sekuat tenaga bela negaranya, yaitu Indonesia. Semua dari mulai Emil, Calvin Verdong, sampai ke Ole Romeni, semua berusaha, semua berkeringat. Baru kali ini gue kalah tapi terima setelah eranya Sinteyong. Kemarin era El Nyengir, kalau kalah ataupun menang, gue tetap kagak senyum. Gila, aku nggak nyangka kalau permainan Indonesia tuh seciamnya itu ya. Ya walaupun hasilnya kalah, tapi kalah tipis 1-0. Itu pun golnya penalti, hoki doang itu Bulgaria. Sebenarnya hasil kalah lawan Bulgaria itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Yang lawannya Bulgaria pak, level Eropa. Ya peringkatnya di bawah 100 FIFA. Terbiasa ketemu pemain-pemain world class di Eropa sana. Wajar lah kalau kalah. Cuma yang bikin aku kaget itu ya, permainan Indonesia ciami bahkan mendominasi teman-teman. Ini tuh kayak pertandingan tim besar lawan tim kecil. Tim besarnya itu Indonesia, tim kecilnya Bulgaria. Mereka itu parkir planet pak. Aku melihat kayak Portugal dan Bulgaria begitu teman-teman. Ada banyak sekali peluang-peluang Indonesia, cuman ya itu lagi, balik lagi. Hoki banget itu Bulgaria ya. Bener-bener level permainan Indonesia tuh naik signifikan kalau kita compare ketika Indonesia dipegang sama si bintang laut itu ya. Sekarang levelnya Indonesia bukan level ASEAN lagi. Udah itu Indonesia pindah aja ke Eropa yang main di UEFA Nations League. Pokoknya salut banget lah sama pemain-pemainnya Indonesia. Mulai dari kipernya si Emil, pemain belakang, tengah, depan, pemain cadangan yang masuk. Gila, keren banget. Sumpah, itu si Donitri begini bos. Gimana guys kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar tanggapan kalian soal Indonesia lawan Bulgaria. Segitu dulu dari aku seperti biasa. Buat kamu ini fans timnas Indonesia yang belum follow, di follow dulu ya, di follow. Jangan nonton dong bos. Indonesia kalah terhormat menurut gua. Walaupun kalah gua tetap bangga. Gua nggak nyangka Bulgaria main total defense di partai final ini. Dan gue juga sangat menyayangkan sebenarnya Donitri main di babak kedua. Kalau seandainya main dari babak pertama, mungkin situasinya bisa beda. Karena Donitri mainnya bagus banget malam ini ya guys ya. Kalau dari kalian gimana guys ngelihat match malam ini? Menurut kalian, kalau gue sih optimis banget. Ini timnas kayaknya kedepannya akan semakin keren parah sih. Ini menurut gue ya, cuma tinggal butuh proses saja. Coba kalau dari kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Dia aja. Kemarin menang 10-0, sekarang bertahan total. Indonesia gameplaynya udah pasti jalan. Gimana Mas MC? Wah, ini tadi pertandingan yang sangat luar biasa. Kudune iki yo isone menang. Ning yo kalah pitane gimana lagi ini, Pak. Yo apes 2 kali kena mistar gawang, tapi super sub-nya lumayan berhasil. Donitri, terus super sub dari super sip ya si Beckham atau lumayan berhasil juga membahayakan gawang Bulgaria. Dan tim analis dari John Herman lumayan berhasil karena berhasil mengalihkan oleh Romeni yang tadinya ke sayap jadi di tengah menggantikan Sananta dan langsung menghasilkan peluang. Nah, piye? Betul sekali. Tadi peluang-peluangnya sangat banyak karena 2 kali membentang mistar gawang. Nah, ini tuh Pak Detoni piye iki? Iya, Pak Detoni. Ini ya saya anggap ini adalah permainan yang sangat penuh kemajuan sebagai penikmat pedal. Tadi sepertinya ada yang tertekan. Bulgaria tertekan secara permainan. Nah, kalau Indonesia tertekan secara apa? Ekonomi. Ini Bulgaria ya, dari Eropa Timur apa Timur Tengah, rebahan mulu. Gue lihat-lihat tadi di lapangan. Kalau ngantuk mah tidur. Kalau malam jam tidur nih. Nggak apa-apa jadi runner up, nggak apa-apa. Emang mengapa sih?
Arsenal aja runner up mulu. Kena kutukan runner up kayaknya Indonesia juga ya. Lagian Emil juga kebobol gara-gara apa? Ya elah cuma karena penalti ya, nggak selebihnya apa dia. Parkir helikopter amat. Kalau nggak ini sama bandara-bandaranya itu ada tuh. Mana tadi tiang 2 kali, buset dah. Masa Bulgaria kelasnya Eropa ranking FIFA 86 ya lawan ranking FIFA 120 dia parkir helikopter. Lah terang ini di sini, tadi gelap bener. Terang bener kayak masa depan timnas anjay. Meskipun kalah lawan Bulgaria, kayaknya timnas kita ini bakalan kembali ke era dimana kita gak takut lawan siapapun. Lawan tim yang ranknya jauh di atas kita pun kita bisa lawan. Terbukti kan 90 menit lawan Bulgaria yang mana notabene di atas kertas itu jauh banget peringkatnya di atas kita. Tapi kita bisa menguasai pertandingan, kita bisa mengurung Bulgaria. Malahan di babak pertama itu Bulgaria gak dikasih nyerang. Cuman balik lagi itu kenapa tim kita tuh tiap di timnas pemain-pemain kita tuh selalu bikin kesalahan kayak penalti, kalau gak penalti kartu merah, itu hal-hal kayak itu yang bikin timnas jadi rugi lah ya kayak gitu. Tapi ya balik lagi tim ini sangat menjanjikan, pelatih ini John Herdman sangat-sangat menjanjikan. Ini pelajaran berharga buat John Herdman ya, karena ya balik lagi lini penyerangan jadi masalah serius dari dulu. Ramadan Sananta kayaknya udah cukup dikasih kesempatan dari dulu, dia dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan, gak bisa buktiin apapun. Jadi ya PR-nya itu tinggal penyelesaian akhir. Kayaknya beneran butuh striker banget tuh, yang apa ya, yang predator. Oleh itu cocoknya emang di sayap ataupun di gelandang serang. Jadi striker yang beneran striker murni yang gacor itu kayaknya kita masih butuh itu tuh. Kepingkan Fadil tadi itu kita butuh itu striker murni. Menang kok penalti. Katanya tim Eropa peringkat 86 tapi main bertahan. Masa sama tim Asia main bertahan? Parkir bus, parkir tank, main acam apa coba itu? Hah? Menang kok cuma bisa sekali doang. Itu pun beruntung menit 87 gitu tadi. Satu lagi gol itu penalti anjir. Apa coba? Indonesia kalau nggak kena tiang 2 kali udah menang, kita 2-1. Elah. Tim Eropa doang tapi mainnya bertahan. Ya, pelatih baru tapi ceritanya masih sama. Ball possession unggul, permainan luar biasa tapi peluangnya dikit. 2 kali kena tiang, nggak bisa nyetak gol dan ada kesalahan dan kita dihukum penalti. Itu kayaknya dejavu banget, kita udah sering banget ngalamin hal yang kayak gini. Ya, respect setinggi-tingginya untuk Coach John Herdman. Di 2 pertandingan ini menurut gue permainan timnas Indonesia kelihatan karakternya. Kayaknya John Herdman udah tahu mau ngapain. Dan di pertandingan tadi pemain kita luar biasa guys, bermain baik, memaksa tim peringkat 85 dunia parkir bis. Menurut gue itu udah luar biasa. Tapi yang kurang adalah kita kangen banget nih Tom Haye. Nggak ada umpan-umpan terobosan yang cakep dan passing-passing yang mewah dari Tom Haye. Walaupun ya ada Kevin Verdong, ada Ola Romani tadi, ada juga Ivar Jenner, tapi Tom Haye di level yang berbeda. Seandainya ada Tom Haye mungkin hasilnya akan berbeda juga. Dan ya lagi-lagi apes bisa dibilang. Semoga dari hasil yang kurang baik ini John Herdman bisa dapat pelajaran dan bisa mengimplementasikan lagi supaya nanti di pertandingan-pertandingan timnas Indonesia berikutnya bisa lebih baik lagi. Ya. Dan buat kalian guys ya yang suka julid-julid, please lah. Walaupun ada pemain timnas kita yang goreng hari ini, please dikasih kritik boleh tapi jangan julid, jangan ngebully, please ya. Kalau kalian suka sama konten gue, silahkan follow komentarnya. Sik. Hiji kosong fix ya, salah Beckham. Salah Beckham telat masuk bener, padahal begitu masuk bener kontribusinya hadir lain pada orang bobotohnya. Tapi melihat ketika Beckham dimasukkan bener serangan-serangan yang variasi serangan lebih tajam. Sebetulnya mah ya bukan hari nahungkul secara permainan mah dari awalnya Indonesia bisa halus menggempur terus. Aduh, Kevin Dix Anda bukan harinya kayak hari ini. Aduh. Nice try untuk timnas Indonesia. Secara keseluruhan sudah baik, bermain sudah baik. Semuanya, seluruh pemain sudah baik, tinggal sedikit-sedikit evaluasi lah. Dan itu tim kepelatihan yang berhak melakukan evaluasi bersama manajemen dan para pemain lainnya. Indonesia sudah sangat berkembang, melawan 86 dunia, sudah bisa mendominasi permainan dan bermain cukup baik. Tinggal ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang harus diperbaiki, evaluasi.
Untuk Indonesia mungkin pesannya semoga federasinya tidak macam-macam lagi ya. Alhamdulillahirabbil alamin, walaupun kalah di malam ini, tapi kalian sudah memberikan yang terbaik buat Indonesia. Terima kasih para punggawa Garuda Timnas Indonesia. Perebet ke Penyebab Indonesia kalah yang pertama, Beckham Putra main sedikit ya di akhir-akhir. Yang kedua ada Chen pembawa sial yang membuat para punggawa timnas tidak semangat. Anggur merah tuak babi, cakep. Indonesia kalah lagi, udah ya. Akhir dari pertandingan timnas Indonesia melawan Bulgaria. Kumaha tuh ceng ya. Ele hiji kosong ceng. Kumaha tuh tanggapanna ceng. Indonesia bermain high pressing, bermain all out gitu. Bulgaria bermain dengan high pressing tinggi ceng. Pertahanannya parkir bus, parkir kereta api. Aduh. Kumaha tuh ceng. Final ya teh ceng. Mengerikan ya macam. Tapi tenang awalnya. Sakieu mah permainanna halus ceng, milikna goreng ya teh kumaha. Ampun, mengerikan. Tinggali ball possession Indonesia, wah perang pisan ceng. Dan sudah Beckham, nuhun.